Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya dengan judul Pendidikan sebagai Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Maharani Rauda dengan NIM 20211433396 dari kelas 1J, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Dengan mata kuliah Pengantar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Yang pertama, syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan, misal ilmu jiwa dan ilmu manusia. Yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material sama atau manusia, akan tetapi objek formalnya berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama sedangkan objek formalnya berbeda. Ilmu pengetahuan harus metodis. Ilmu pengetahuan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan harus sistematis, harus mempunyai dinamika. Ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang untuk mempunyai kesempurnaan. Harus praktis. Ilmu pengetahuan harus berguna dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus diabadikan untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulaikan dengan meletakkan ilmu pendidikan dalam sistematika ilmu pengetahuan. Menurut sistemnya, ilmu pengetahuan dibedakan sebagai berikut. 1. Ilmu-ilmu murni, berdiri sendiri, lepas daripada ilmu pengalaman atau empiris, contoh matematika. 2. Ilmu pengalaman atau empiris, diperoleh berdasarkan pengalaman, jadi objeknya adalah gejala-gejala kehidupan baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan, keeratan atau kohesi antara manusia atau hubungan sosial manusia. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoris dan praktis. Ilmu pendidikan bersifat normatif berarti pendidikan juga bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau kondisi sebaliknya akan menyebabkan anak dijauhi oleh masyarakat. Lanjutannya, secara etis, ilmu pendidikan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan hidup manusia. Sebaliknya, tindakan yang ditunjukkan untuk menistakan atau melaratkan manusia dikatakan di luar perbuatan pendidikan. Dalam ilmu mendidik, teoritis para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pemikiran masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktik-praktik teoritis inilah pendidikan disusun secara teoritis. Dan pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis.
Selanjutnya, cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Menurut Langeveld, 1952 mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan teoritis. Ilmu pendidikan yang terbagi menjadi ilmu pendidikan sistematis, sejarah pendidikan, ilmu perbandingan pendidikan. Yang kedua, ilmu pendidikan praktis yang terbagi menjadi metodik, pendidikan keluarga, dan juga pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain, yang pertama ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. 2. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, dan ilmu jiwa sosial. Yang ketiga, ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Kesimpulan, ilmu pengetahuan adalah suatu uraian sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Adapun syarat ilmu pengetahuan harus ada objeknya, ilmu pengetahuan harus metodis, ilmu pengetahuan harus sistematis, harus mempunyai dinamika, harus praktis, dan harus diabadikan untuk kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan dibedakan menjadi ilmu murni dan ilmu pengalaman atau empiris. Menurut Langeveld, 1952 mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pendidikan teoris yang terbagi menjadi ilmu pendidikan sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Yang kedua, ilmu pendidikan praktis yang terbagi menjadi metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain, yang pertama ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Yang kedua ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, dan ilmu jiwa sosial. Yang ketiga ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah hasil dari PowerPoint saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.